saya Pak Petrus Hari Purnomo saat ini sudah berada di kota Tulungagung. Sekarang sudah menunjukkan jam 1 atau menjelang jam 2. Kita berada di resto ayam goreng Surabaya. Di kota Tulungagung ini kota kecil, tapi ayamnya enak, apalagi sate, gulai, sama sum-sumnya enak banget. Saya bareng sama saudara kami yaitu Mas Sen, itu salah satu driver yang bagus bawa mobilnya, dan itu mengantarkan kita ketemu dengan keluarga-keluarga kami yang ada di Tulungagung. Mengapa kami datang ke sini? Karena kami ingin membahagiakan keluarga-keluarga ini untuk bersama-sama silaturahmi atau menjenguk kakak yang pertama yang ada di kota Solo. Saya jemput kakak saya Mbak Darti yang ada di Tulungagung. Ini kakak saya yang ada di kakak tua yang ada di Tulungagung ini, dan dia sekarang juga sudah single parent dan mereka menikmati hidup dengan apa adanya, dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Mbak Darti sama dengan cucu-cucunya dan anak-anaknya semua dalam keadaan baik adanya. Saya bersama-sama dengan adik saya, Cik Nini, yang ada di kota Tulungagung ini, ya kita memang kelahiran sini, anak-anak di sini semua, dan ayah dan ibu ada dimakamkan sini. Jadi kedatangan saya di sini membahagiakan keluarga dan keluarga untuk terus-menerus silaturahmi, mendekatkan sama Tuhan, dan kemudian kita akan ajak sana bersama keluarga di kota Solo. Dia juga sudah single parent, kita menikmati aja dan bersyukur apa adanya sesuai dengan perintah si Paus untuk merubah kata-kata yang kurang menyenangkan, dirubah kata-kata yang membahagiakan banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Waktu yang Tuhan dari hari sepanjang perjalanan ini kemana tahun Maret? Kalau ada Indomaret nanti dulu beliau mau beli obat sakit punggung. Di suasana di dalam mobil ada Buhari, ada Pak Hari, ada Bu Tati, ada Nini, ada Pak Edi. Semuanya menganggap perjalanan ini adalah holiday. Jadi meskipun kita berjalan jauh dari Malang, Surabaya, Tulungagung, nah ini menuju ke kota Solo atau Surakarta. hidupku selagi aku masih kuat, bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, hari ini saya Petrus Hari Purnomo sangat bahagia bersama dengan keluarga. Tadi kita juga menuju ke Surabaya, ketemu dengan Edi Sudarmanto yang bekas kepala Bank Pontianak BNI 46. Ini bukan satu kebetulan, tetapi memang apa yang kita lakukan, kita melaksanakan perintah Sri Paus, perintah Kardinal, juga perintah Romo di seluruh dunia, yaitu pendalaman iman. Nah, dalam pendalaman iman itu kita sekarang dijadikan apakah kita bisa jadi nabi. Nah, kalau kita ingin jadi nabi, artinya kita melakukan proses yang disebut namanya evangelize. Evangelize itu proses pemuritan kepada semua orang.
Nah, dalam kancah perikop kalau keluarga itu adalah mahgile cinta sejati dari anak-anak keturunan Adam dan Hawa yang dipersatukan dalam keluarga. Maka disebut dengan deposi dalam keluarga. Nah, keluarga-keluarga ini saling menghormati. Saya adik yang di tengah-tengah menghormati pada kakak saya Mbak Darti yang ada dari Tulungagung. Contohnya seperti itu. Meskipun dia sekarang sudah single parent, tetapi dia tetap bahagia karena dia anak-anak Tuhan. Yang sebelah saya Mbak Tati Sutartinah, nama aslinya Deso loh. Ayu tapi Deso. Jadi dulu waktu di Montong namanya setahu saya Sutartinah, bukan Tati namanya. Jadi Sutartinah nama Deso Montong, terus ada di Surabaya. Karena saya kecilnya itu digendong-gendong sama yang gendong ini. yang Sutartinah ini. Nah, beliau ini sebagai kakak saya yang pertama saat ini itu harus dihormati, pemerhati. Kita juga kedatangan di sini membahagiakan keluarga ini, apalagi kakak saya ini baru saja mengalami satu musibah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya juga heran sampai hari ini, kan ayah dulu sampai patah sini, ketabrak sepeda di Tulungagung waktu mau nyebrang dari Jalan Duri, dulu namanya Jalan Duri, mau ke Jalan Tamanan aja, tabrak patah, sampai pada akhir hayatnya masih patah. Tapi itu kuasa Tuhan. Nah, saya juga tidak melakukan sebuah flashback. Mbak Tati juga di hari tuanya pada usia 80-an kok sama? 83 ya? Bukan 23, Mbak. 38. Nah, itu saya juga berpikir, ayah dulu kayaknya juga 83 loh. 83 waktu tabrakan itu. Saya juga pikir-pikir, kok ini kacang manunggalan jalan gitu loh. Dan keduanya ini memang kebalikan. Saya nggak ngerti ini kuasa Tuhan, tetapi Tuhan benar-benar menyelamatkan nyawanya. Ya, meskipun ketabrak dua, saya lihat juga tangannya sampai hitam ini. Tangannya lihat itu, ngetem tangannya kayak gini nih. Baru kita lihat di sini, itu sampai hitam-hitam sini. Ini kan bengkak semuanya. Kemudian pinggul kiri kanan dan pinggul kiri kanan juga mengalami kayak retak atau apa, sakitnya minta ampun. Makanya saya juga datang sini. Saya tadi mau bawa oleh-oleh macam-macam, satu Indomaret mau saya bawa ke sini, tetapi kok nggak cocok itu. Buah-buahan satu tokonya mau saya bawa sini nggak cocok. Cocoknya ternyata pakai minyak berkat. Nah, minyak berkat itu lebih berguna, yang pas cocok untuk tangannya Mbak Tati yang kayak gini. Nanti lama-lama kempes. Nah, lama-lama kempes, kalau dikasih minyak itu kempes, lama-lama kempes dan akan kembali seperti semula. Nah, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan hari ini bagian daripada pemerhati kami. Saya Hari Purnomo ini mencoba untuk membahagiakan banyak keluarga di mana di usia-usia lanjut, karena mungkin sudah, kalau orang Malang bilang wis wayai, kapan-kapan dipundhut duluan. Apakah Mbak Darti duluan, Edi duluan. Edi itu harusnya sudah kemarin-kemarin mau dipanggil, udah mau game juga. Mukanya sudah, kalau sekarang udah ganteng lagi, tapi kemarin itu mukanya kayak kodok ngorek, kayak kodok marit mukanya. Lu sungguh Contor. ini hitam-hitam semua nih, sampai sini hitam-hitam semua. Hitam-hitam ya, Keluar sisi. sampai istrinya minta cerai kemarin. Wah, Udah. ini enggak ya? Enggak ya? Enggak. Coba karena suaminya jelek, terus dia mau minta cerai katanya. Enggak. Begitu saya tanya, kamu minta cerai? Enggak. Ya tahu ya, betul itu jawabannya betul. Soalnya masih tercepen. Wah. Oke, itu satu hal yang luar biasa. Di Edi ini juga luar biasa. Mbak Tati ini juga luar biasa. Diselamatkan oleh Tuhan, dan ternyata Tuhan menyelamatkan nyawanya lewat
tukang apa jual apa Mbak? Bandeng. Jual bandeng. Duh, ini yang tadi ini tahu rumahnya, dia itu jalan apa ini? Selamat Riyadi 224 ya? 278. Berubah ya? Ya, dulu 224. Akhirnya diantarlah ke sini, ditolong sama Mas Bote. Setelah Mas Bote ketemu sini langsung dibawa ke rumah sakit ya? Ya. Waktu bawa ke rumah sakit langsung masih sadar. Masih setengah. Tapi nut ya pakainya ini kan. Iya, enggak. Ini kan bengkak-bengkak gitu ya. Aku lihat Ini enggak. Aku lihat fotonya juga seperti kayak Butin Soeharto kelihatannya. Nah itu yang luar biasa, dan saya juga tadi saya ketemu sama Dik Nini yang di Tulungagung ini juga begitu, udah single parent tapi tetap bahagia. Meskipun Mas Yadi tidak ada, tetap bahagia. Karena kita anak-anak Tuhan sudah waktunya kita menata diri untuk dipanggil Tuhan. Menata diri untuk dipanggil Tuhan. Artinya apa? Ya waktunya wis wayahe kita persiapan namanya sakramen perminyakan. Kalau yang Katolik sakramen perminyakan, saya udah sakramen perminyakan. Wis sudah. Udah toh? Sudah toh? Loh, sakramen perminyakan sama-sama saya kok. Nanti tanggal 2 November ada. Apa itu? 2 November perminyakan ada. Loh, saya hampir tiap tahun sekarang. Pokoknya ada perminyakan ikut. Supaya jalannya diluruskan, dosa-dosanya diampuni, noda dan dosanya bersih di mata Tuhan, dan satu persatu bisa masuk lorong yang kecil itu, Mbak. Karena kalau enggak, sulit. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, nanti hidup di alam kedua itu yang berat, itu yang sangat berat. Jadi ini ada cucu-cucu, anak-anak semua sudah mendengar apa yang kita sampaikan, bahwa Om Hari Purnomo Petrus itu kan tukang melawan Tuhan dulu. Kalau sekarang itu mentobatkan orang banyak kalau sekarang ini. Jadi sebagai penjala manusia. Nah, teman-teman keluarga besar khususnya di kota Solo, hari ini kami bahagia, apalagi di Solo ini ada yang ulang tahun, istilahnya sweet 17, aduh tambah cantik, coba senyum dulu. Nah, tambah cantik. Ntar lagi ada nanti, Om selamat malam Om. Nah, bapaknya bingung, siapa kue? Boten dalam badhe kenalan. Salman. Apa? Salman. Apa itu Salman? Oh ya. Jadi kembali lagi, karena sudah SMP ya? SMA kelas 3. SMA kelas? 3. Kelas 3? Iya, mau kuliah. Oh, ntar lagi kuliah. Waduh, bisa-bisa jadi bintang Ratu Kecantikan di apa rencananya? Kuliah di sini atau ikut-ikut sama jadi dokter kayak mamanya. Oh, pengen jadi dokter? Atau pergi ke Amerika, kuliahnya di Nigeria supaya nanti rambutnya keriting? Jadi rencananya gimana? Loh, dari sekarang dipikirkan apakah mau kuliah di Papua atau kuliah di sini. Kalau menurut saya secara material bagusnya kuliahnya di sini, karena daya intelektualnya beda. Nah, kalau tugasnya di Papua, tugas di mana nggak masalah. Nah, yang ganteng itu kalau bisa masuk Akpol keren itu. Bisa jadi steak master itu. Loh, bener loh. Steak tinggi berapa? 175. Jadi masih tinggi, naik terus. 180. 175. Tapi ini masih SMP kelas berapa? Baru 50. Oh, SMA kelas 1. Waduh, masih naik lagi masih. Kalau SMA masih naik 3-4 kilo lagi, 3-4 cm. Bisa sampai 180 loh. Ya. Atau di atasnya bapaknya kayaknya. Iya, saya 178. Nah, Kayak yang kaku. ya. Jangan kayak Opa Hari ini kuntet. Tapi gini-gini juga dulu masih 168 dulu. 169 masih bisa tahun-tahun itu. Kalau sekarang persaingan berat minimal 170 itu polisi darat kalau polisi nggak bisa.
mesti di atas 110 dan NIM-nya juga di atas sama, di atas 75 ke atas. Kalau enggak bisa. Tapi kalau mau masuk angkatan ya siapa tahu jadi jenderal angkatan darat, polisi sama aja. SMP kok masih Cuma kalau sekarang jadi jenderal di SMP. gajinya kecil. Yang betul tuh jadi dokter, apalagi dokter cinta. Waduh, tambah keren. Kursusnya sama upah hari. Nah, begitu. Jadi kembali lagi memang satu konsep yang luar biasa. Tapi yang jelas tatanan malam hari ini, rombongan ini membahagiakan banyak orang, melakukan silaturahmi, melakukan anjang sana. Apalagi kita ketemu dengan Mas Profesor Agus Susanto di sana. Itu Mas, saya hanya satu-satunya Hari Purnomo yang berani memanggil Profesor Dr. Agus Susanto. Karena beliau ini profesor nyamuk. Jadi kalau soal tanya nyamuk luar biasa. Sungguh ini tidak main-main loh, tidak main-main. Ini benar. Jadi pernah dipraktekkan di Universitas Gadjah Mada dan beliau juga mendapatkan satu piagam penghargaan juga karena tidak mudah melakukan satu proses menjadi profesor nyamuk. Nyamuk kecil tapi kalau gigit mati. Nah itu. Nah beliau juga lama di Newmont ya Arco ya Chevron, lama di Chevron, perusahaan Amerika yang luar biasa dan hampir 30 tahun berada di Amerika. Terus kemudian Nigeria, keliling kemana-mana. Ini juga satu contoh bagi adik-adik yang masih muda-muda. Istilahnya kita diajak untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Kebetulan dia juga Cina, memang pas. Yang syuting juga Cina, jadi gue bapak juga. Jadi yang syuting Cina masih bujangan, ini harus kita carikan jodoh. Nah, di sini ada Bu Hari, Bu Jin Kindangin, orang Cina juga, mata sipit. Mata sipit itu artinya apa? Duitnya banyak. Oh, nggak ada yang ketawa? Nah, beliau keturunan Cina dari Mongolia. Jadi orang-orang Manado itu semua orang Manado itu keturunan Cina dari Mongolia. Di sana ada Borgo, ada keluarga Ming, dinasti-dinasti itu segala macam dari Siberia, dari Siberia. Saya baca risalah. Ternyata orang Manado sama orang Manila, orang Filipina itu ternyata orang Cina ternyata. Orang Singkawang sampai orang Banjar ternyata orang Cina. Jadi memang saya tuh membaca ada YouTube juga ada. Sisilah daripada orang-orang Manado ternyata belakangnya orang Cina. Cina udah kemana-mana. Oke. Ada Cina di mana-mana. Baru kita belok ke kiri kita ditungguin oleh kepala bank karena masing-masing akan dikasih kredit. Ibu Penny, terima kasih. Bu Penny, terima kasih. Ya, ini Bu Penny, dari tadi Om Hari itu permohonan semua udah ada ACC, masing-masing dapat 1 miliar. Jadi tidak usah khawatir di rumah ini. Ya, masing-masing dikasih 1 miliar dengan cuma-cuma. Ya, cuma uangnya uang Jepang. Jadi kembali ke jangan mengangan-angan dulu, yang penting bilang 1 miliar aja kok susah banget sih. Ya. Oke, ini luar biasa. Dan itu Mas Bote sekarang sendirian di sana, istrinya ada di Abipura. Jayapura atau Abipura? Abipura. Betul Abipura. Oh, saya tahu kok gimana. Tadinya kan Jayapura. Oh, enggak. Di Abipura tempatnya. Saya udah pernah ke sana. Saya udah pernah ke sana. Rumah sakitnya nang Abipura. Abipura. Tapi rumah orang tuanya Jayapura. Oh, selamat berbahagia. Mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan karirnya akan lebih baik daripada bapak dan ibunya. Ya, kedua-dua pasangan ini luar biasa. Dan silakan untuk kita, Opa Hari akan tetap mendoakan terus long time sampai pada titik penghabisan, karena kita sudah
wis wayahe dipanggil satu per satu. Jangan nangis, kalau satu-satu dipanggil nangis, nanti mewek lagi. Mbak Yukin mewek, Papa gini mewek juga. Mau dipanggil sama Tuhan mewek, nggak boleh. Waktunya wis wayahe satu per satu. Aku udah nangis. Mewek. Berbes mili. Yo, Oke, luar biasa kita juga kedatangan cucunya Pak Edi dengan Bu Edi ini dari Surabaya, yaitu Mbak Sawah Nila. Nelsa. Ya, Mbak Nelisa. Nelsa menjadi seorang Muslim yang soleh, yang tawakal, yang seorang Muslim yang betul-betul profesional, ya, sehingga satu saat kalau menjadi seorang hakim akan berdiri di atas banyak kesempatan dan banyak keputusan. Maka keputusan itu akan menjadi keputusan yang abadi tatkala engkau melakukan satu gerakan law enforcement. Salah satunya demikian. Jadi ini merupakan karakter yang baik sebagai penguasa hukum pidana, tapi kalau satu saat bagus dari sarjananya sudah oke, bagusnya jadi notaris lebih bagus. Kalau perempuan daripada jadi lawyer, nggak ada lawyer di Indonesia itu yang berani, itu nggak ada, kebanyakan laki-laki. Dan itu ada dibutuhkan sebuah nyali, kalau enggak jangan jadi lawyer. Kalau jadi lawyer biasanya di bawah-bawah hotman, di bawah-bawah segala macam kayak itu, nggak akan bisa sendiri. Karena semua lawyer dikuasai oleh orang Batak dan orang Manado, orang-orang Jawa yang luar biasa. Tapi kalau notaris, banyak notaris yang sukses dan semuanya fine-fine aja. Mungkin itu perjumpaan kita malam hari ini. Sangat bahagia bisa sendaguro, bisa ketemu dengan keluarga, semuanya untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa besok pagi. We'll praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji sepanjang dalam kehidupan kami. Syukur dan terima kasih. Di pagi yang indah dan cerah ini sungguh agung dan mulia, namamu diagungkan dan ditinggal di langit dan di bumi. Tuhan, hari ini kami bersimpuh di kaki-Mu, mohon belas kasihan dari-Mu. Engkau berkenan mengembalikan stamina tatkala kakak kami yang tercinta, Pak Tati atau Mbak Sutartina Sutiro, yang baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Tuhan sudah selamatkan, Tuhan telah selamatkan nyawanya, tapi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu tetap berdoa dan bersimpuh mohon belas kasihan, kiranya Engkau pulihkan kembali segala kesehatannya, dan Engkau pulihkan kembali segala kemalangannya, dan Engkau pulihkan kembali segala kebahagiaannya. Langit dan bumi kami junjung setinggi-tingginya kuasa-Mu dan kuasa-Mu melalui orang berdosa ini, Yesus. Engkau berkenan tangan-tangan orang berdosa ini, Engkau memberkati, mengurapi, menyucikan dan menguduskannya, sehingga tangan-tangan ini setelah Engkau kuduskan dari tangan-tangan orang berdosa, dan tatkala tangan ini akan diletakkan pada Pak Tati Sutiro, akan terjadi rahmat berkat dan dijatuhkan kesembuhan. Semua terjadi karena tangan-Mu sendiri. 2 dan 3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami dan kami percaya. Karena Engkau satu-satunya dokter dan tabib yang ajaib. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang dapat menyembuhkan antar manusia kecuali melalui tangan. Inilah saatnya Tuhan, Engkau berkenan meletakkan belas kasihan-Mu, meletakkan pencurahan Roh Kudus-Mu hari ini. Biarlah kakak kami yang tercinta ini segera Engkau bangkitkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau pulihkan jiwa dan raganya mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus, jamahlah Roh Kudus. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Engkau berkenan Engkau berkenan memulihkan memulihkan sakit dan penyakit, sakit dan penyakit, kecelakaan lalu lintas ini kecelakaan lalu lintas ini dari kaki dan tangannya. dari kaki dan tangannya. Engkau berkenan Engkau berkenan melepaskan melepaskan pembengkakannya, pembengkakannya, hati dan pikirannya, hati dan pikirannya, kepalanya, kepalanya, tangannya, tangannya, pinggulnya, pinggulnya, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadilah kehendak-Mu Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga di bumi dan di surga untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Efata, 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 Engkau berkenan Engkau berkenan melepaskan melepaskan semua sifat energi-energi semua sifat energi-energi yang negatif. yang negatif. Engkau bersihkan Engkau bersihkan dari hati dan pikirannya dari hati dan pikirannya agar mereka bahagia agar mereka bahagia. tatkala satu saat Kala suatu saat Engkau panggil satu persatu Engkau panggil satu persatu dalam dunia kiamat. dalam dunia kiamat. Efata, 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 jangan ambil nyawaku, jangan ambil nyawaku, jangan ambil nyawaku. jangan ambil nyawaku. Engkau berkenan memulihkan hati dan pikirannya Hati dan pikirannya mulai hari ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Tali takum, Tali takum, tali takum, tali takum, tali takum. tali takum, Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Batati Sutilo diberkati oleh Allah Maha Kuasa, dipulihkan dan dibahagiakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, 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 Yesus. Dimeteraikan yang datang, dimeteraikan yang menyembah, dimeteraikan yang bertobat, dan dimeteraikan lautan kesembuhan atas namamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tangan betul. Oke, tidak apa? Kasih dan karunia dari Bunda Maria yang tak henti Bunda curahkan kepada kami. Kasih Bunda yang suci selalu di hati kami. Terpujilah Engkau di antara
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji sepanjang dalam kehidupan kami. Syukur dan terima kasih. Di siang yang indah ini sungguh agung dan mulia, Engkau berikan kesempatan kami bahagia. Yang pertama, menghirup udara segar di tempat ini, di makam Katolik Kota Klaten ini. Engkau berikan kesempatan kami untuk menjenguk kakak kandung kami Yohanes Sudiro, salah satu bagian daripada pahlawan di tempat ini. Tuhan, di tempat yang terakhir, di tanah dan udara yang terakhir ini, ia bersimpuh di kakimu, mohon belas kasihan darimu. Dan hari ini Tuhan, beberapa tahun yang lalu, kami terus-menerus bersimpuh di kakimu, mohon ampun dan kami yakin dan percaya kakak kami yang tercinta Yohanes Sudiro sudah masuk di dalam surgamu. Oleh karena Tuhan, Kau meteraikan semua taman Firdausmu agar Mas Yohanes Sudiro dapat berkanjang dan membangun relasi dengan teman-teman yang ada di sana tatkala ia sudah menerima sakramen perminyakan. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu juga bersimpuh di kakinya, memohonkan tetap ampun segala kesalahan noda dan dosa dari Mas Yohanes Sudiro tatkala mereka ada di bumi. Engkau juga berkenan memberikan ampun kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Oleh karena Tuhan, dalam dogma Katolik terus-menerus memperbaiki diri untuk bertobat dan bertobat. Limpahan rahmat surgawi, doakanlah. Engkau mendengarkan doa-doa orang berdosa ini, dan hari ini kami bersimpuh di kakimu. Kami juga mohon ampun semua dosa, noda dan dosa yang pernah kami lakukan, dan biarlah kami membangun Anjang Sana ini dengan hati dan tulus dan ikhlas untuk berani rela berkorban dan berani bersujud kepadamu dan mohon belas kasihan darimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga, tak jemu-jemu kami juga berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu dan para penyandang cacat, orang-orang sakit dan orang-orang terluka adanya, orang-orang bermasalah dan orang-orang yang sampai siang hari ini belum makan. Turunkanlah ya Tuhan kemurahan hati-Mu bagi iman yang percaya kepadamu Yesus. Ampuni dosa kami agar kami layak untuk menyembah, bersujud, setia, percaya dan bertobat untuk selama-lamanya. Doa ini senantiasa kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Semua orang yang datang di tempat masa penantian ini, semua orang yang datang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang yang datang dengan hati dan tulus dan ikhlas diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam damai dan sejahtera dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Air suci ini membasahi bumi, berkat-Mu yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teruskan. Genggamlah tanganku yang hina, pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah.
Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indah Hamba Tuhan yang seperti Bapak itu tempatnya di surga. Sungguh Pak. Saya ini hamba Tuhan Pak. Saya hamba Tuhan. Bapak bisa lihat YouTube Petrus Hari Purnomo. Ya nanti kalau lihat ini ada Petrus, kalau ada Ramadan ada Petrus Hari Purnomo datang kemarin menjenguk kakak kandungnya ada di sini. Ternyata kakak kandungnya pahlawan. Luar biasa. Tempat engkau berkancah, Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Indahkanlah ratap serta tangisku. Bawalah daku ke Sion, ke tempat engkau berkancah. Bawalah daku ke Sion, ke tempat engkau berkancah. Bapak dan Ibu, saudaraku yang kekasih, hari ini saya Pak Petrus Hari Purnomo berada di kota Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, khususnya di daerah Kota Tulungagung. Ini di samping ini di tahun-tahun itu adalah tempatnya kakek saya, kemudian ada Pak Lurah namanya Pak Kabul. Nah di depan ini ada Pak Carik, di tempat ini ada Pak Carik, juga masih keluarga juga, tapi sekarang sudah banyak berubah karena keluarga-keluarga ini berada di Jakarta dan sebagian ada di luar negeri. Nah hari ini saya akan menghormati kepada salah satu pepunden yang ada di sini, yaitu yang disebut dengan Candi Gayatri. Nah Candi Gayatri ini merupakan satu pepunden yang dipelihara dengan bagus oleh keluarga Pak Lurah Kabul yang ada di kota ini. Mari kita bersama-sama nampak tilas di tempat ini, kita saksikan bersama-sama. Yuk. Saya keluarganya Pak Lurah Kabul. Nah, baru kenal ya. Ya ini Pak Lurah Kabul ini ibunya itu adalah mbah saya. Ya, mbah saya. Ini keluarga semua karena ini dulu yang merawat pertama kali adalah ya, jadi kembali lagi di mana di sini dulu pernah ditemukan gelang emas di sini. Itu yang tahu hanya grup kita, karena waktu tahun-tahun 65 ya, 63, 64, 65 tempat ini masih angker dulu. Ini ada penuh dengan bambu-bambu dulu buahnya. Terus kemudian rumah ini tidak sebagus ini. Ini rumahnya rumah limas. Ini kayaknya udah orang lain punya ya. Udah diganti ya. Ya, ini Mbah Joyo. Ini kakak saya ya yang nomor 1. Jadi kita datang sini sebenarnya mau menjenguk mbahnya Mbah Joyo, tapi rupanya sudah berubah semua. Ya, waktu mengungsi kita sini Mas, waktu tahun-tahun itu. Tapi ini satu hal yang luar biasa. Ini masalah bisa lihat gimana candi ini sampai dibangun pada ini kita lihatkan. Dan ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Majapahit. Candi Boyolangu merupakan sebuah candi yang dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Jadi sini masih ada Patih Gajah Mada tahun-tahun itu, Kabupaten Tulungagung.
Ini 2019 masyarakat saya menyebut dengan Candi Gayatri. Candi dikaitkan dengan Arca Dewi Tara Pranawita yang jadi lokasi ini. Gayatri Ratmapani anak Kartanegara yang diberi istri oleh Raden Wijaya. Jadi Gayatri ini adalah istri daripada Raden Wijaya yang sakti Mondroguno itu. Raja pertama Majapahit. Iya. Dan ini yang terkenal. Nah, ini ya saya sampaikan kepada Pak Yuwono sebagai juru kunci, bahwa mungkin nggak tahu sejarahnya bahwa sini pernah diketemukan emas. Jadi emas bengkelnya ini. Dan sebenarnya saya tidak tahu, saya tidak mengatakan. Dulu Eyang itu mengatakan, Eyang yang lama itu, nengke akeh, emas-emasnya akeh. Dhisik sing enek sing jupuk tapi mati. Enek sing jupuk mas-masan ini mati. Nah, hari ini saya datang sini hanya mengingatkan jangan sampai ada yang mengambil emas di tempat ini terus mati. tapi kalau emasnya diketemukan satu contoh terus dilaporkan ke dunia purbakala, sah-sah saja sih Mas, karena itu kan semua milik juga negara. Ini milik negara, ini miliknya kerajaan Majapahit di tahun-tahun 1285. Saya masih ingat tahunnya itu. Jadi mungkin ini karena itu cerita dari yang kalau Pak Kabul lurah yang ada di Boyolali. Tapi mbahnya kakek neneknya itu kan itu masih keluarga saya, Mbak Sri, Ngatun, Mbak Joyo, itu yang pernah bercerita ini. Nah, waktu itu kalau nggak salah ini ada kepalanya ini hilang. Nah, kepalanya hilang ini, salah satunya juga kepala ini dihabisin sama Belanda. Jadi saya nggak tahu dunia bersih. Kalau orang-orang zaman ini kan tangannya itu ada emasnya, terus kepalanya juga ada emasnya. Tapi bengkel-bengkel ini diketemukan di sekitar ini. Dan menurut informasinya memang bengkel-bengkel itu ada di sini dan ada. Saya nggak bilang bahwa harta karun ada di sini. Saya nggak mengatakan itu karena saya nggak tahu. Tapi di sini pernah diketemukan bengkel emas, perhiasan emas yang luar biasa dan waktu itu sudah dilaporkan. Cuma itu aja. Nah, kita lihat Pak Anok, kita run dulu sama videonya supaya kita paham. Sini ya, betul menghadapnya sini ya. Iya, betul. Permisi. Ini adalah istri dari Raden Wijaya yang ada dari kerajaan Majapahit, ya. Dan ini luar biasa, segede gini bagaimana cara ngangkatnya ini? Segede gini bagaimana cara mengangkatnya? Sedangkan ini ya bengkel-bengkel ini, ini kan bengkel-bengkel ini. Bengkel-bengkel ini dulu ada informasinya dari emas, tetapi yang ada ditanam di sini ini semua diketemukan adalah emas, dan ini dirusak oleh Belanda. Jadi Belanda itu merusak tatanan Majapahit di zaman-zaman itu, ya zaman Raja pertama Majapahit. Jadi Hayam Wuruk masih zamannya Hayam Wuruk sama Patih Gajah Mada. Saya pernah dijuluki muka saya katanya, oh Pak Hari Purnomo ini keturunan Gajah Mada katanya. Ternyata betul. Ternyata betul kalau keturunan benar, karena kita juga zaman-zaman tahun itu nggak tahu kalau saya bisa datang di sini. Karena di tahun-tahun ini tiba-tiba Gayatri ada di sini, terus kemudian kakek nenek yang ada di sini kok mbah-mbah simbah itu pada cerita semua. Dan dulu ini luar biasa, dulu ini pabrikan penuh, pabrik semua, pabrik semua sampai Jepang semua pabrik. Saya nggak tahu hari ini pagi ini kita sebenarnya mau pulang ke Surabaya, tahu-tahu ada feeling kenapa kamu tidak mampir ke Gayatri. Itu kaget juga saya. Akhirnya sampai Mas Tommy juga kaget. Mendadak ini. Kok mesti mampir ke sini ya, Tom ya. Jadi aneh itu.
itulah keajaiban bahwa leluhur kita terlalu mengingatkan supaya kita tetap menghormati arwah-arwah beliau yang sudah kembali ke surga, dan mengingatkan supaya semua masyarakat itu tetap ingat dengan sejarah. Dan yang menciptakan Bayangkari adalah beliau. Yang menciptakan Bayangkari? Iya. Wow. Kan Senopati dari Majapahit itu namanya kan Bayangkari. Ya betul. Bayangkari yang dididik Bapak. Oh gitu. Makanya ada tali ikatan cahaya yang sifatnya menumbuhkan anak bangsa menjadi satria-satria yang pilih tanding. Ya. Jadi suami-suaminya pada namanya Bayangkara, yang istri-istrinya namanya Bayangkari. Nah, seperti itu. Sekarang Bayangkara ini luar biasa. Dan salah satunya Patih Gajah Mada adalah andalan daripada Bayangkara. Bayangkara itu asalnya dari situ. Iya. Kita datang sini hanya menghormati dan melestarikan. Pemerintah daerah sudah melestarikan yang luar biasa. Jadi menurut saya, istilahnya wis wayahe kabeh masyarakat ini untuk mengerti sejarah. Berarti udah waktunya wungu bangkit bahwa sejarah zaman Majapahit itu luar biasa. Ini barang eyang semuanya yang hadir di sini, barangkali mereka juga mendengarkan suara saya. Hari ini saya pamit di tempat ini dan saya mau jengkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya, hari semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua. Tanah yang kaya bagai permata Nusantara. Semua kagum olehnya tanah dikatulis jiwa. Bagi yang telah melihat hati terpikat Nusantara. Hutan belantara banyak tersebar Nusantara. Semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua. Tanah yang kaya bagai permata Nusantara. Semua kagum olehnya tanah dikatulis jiwa. Bagi yang telah melihat hati terpikat Nusantara. Semua kagum olehnya tanah dikatulis. Inilah perbuatan yang baik, membahagiakan banyak orang dan keluarga. Apalagi tadi malam baru saja pendalaman iman, yaitu seorang yang berani menyatakan orang Kristen itu harus berani yang disebut dengan proses rela berkorban untuk mencintai sesamanya dengan kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu artinya memberi. Nah, inilah salah satu bagian daripada kekuatan iman
supaya antara satu dengan yang lain saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami, saling menunjuk, dan saling menghormati. Yang muda ke tua, yang tua juga ke muda, tetangga kiri kanan, dan semua orang saling itu Mas Tommy yang saya hormati bersama-sama dengan tim ini, tim penyelia atau tim pemerhati keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia seperti keluarga bahagia di Nazaret. Tuhan